Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran kita untuk persiapan OSK Fisika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal tentang dinamika partikel yang bergerak melingkar. Nah, pada topik ini ada beberapa topik yang harus kalian tahu sebelumnya, harus sudah mengerti agar nanti untuk mengerjakan soalnya itu lebih lancar. Yang pertama kan harus sudah ngerti hukum Newton 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian nomor 2 kita harus sudah tahu kinematika gerak melingkar. Jadi besaran-besaran apa aja yang ada di gerak melingkar, dari kecepatan tangensial, percepatan sentripetal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga secara khusus kalian harus ngerti gaya sentripetal gitu ya. Jadi dia itu apa, arahnya kemana, kemudian bagaimana cara menghitungnya, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba untuk beberapa kasus yang sering kita temui di soal-soal olimpiade. Kasus yang pertama adalah gerak melingkar vertikal, di mana di sini akan ada gaya gravitasi yang ikut berpengaruh pada gerak melingkar kalian. Seorang stuntman mengendari mobil melalui puncak bukit yang melengkung dengan jari-jari R besar. Tentukanlah laju maksimum mobil agar mobil tidak terlepas atau loncat dari lintasan di puncak bukit. Nah, di sini pertama yang kita lakukan adalah menguraikan gaya gitu ya, yang ada di si mobil gitu. Nah, ini ya lintasannya, ini lintasan melengkungnya. Ini kalau di bagian bawah kita bikin lanjutkan gitu ya, daerah lengkungannya itu maka akan terbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, itu yang dimaksud dengan kelengkungan berjari-jari R. Sekarang untuk gayanya, pertama di sini ada gaya gravitasi ya kan, M kali G gitu. Yang kedua adalah ada gaya kontak atau gaya normal dari si jalanannya ke si mobilnya. Ada dua gaya ini. Untuk gerak melingkar, gaya yang kita perlukan itu adalah gaya, bukan yang kita perlukan sih, tapi biasanya kita akan meninjau gaya yang sejajar dengan jari-jari atau radial gitu ya. Sehingga di sini kalau kita lihat ini kan udah sejajar ya dengan jari-jari, nanti kita tinggal masukkan ke hukum Newton 2-nya. Sesuai dengan hukum Newton 2 bahwa sigma F akan sama dengan M kali A, di mana A-nya ini adalah percepatan di arah radial gitu. Nah, di gerak melingkar, ini ada yang namanya percepatan sentripetal. Nah, ini A-nya. Ini ya kita namakan sebagai ASP. Nah, jadi total gaya yang ada di arah radial itu akan sama dengan massa dikali percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Gitu ya. Itu untuk gerak melingkar. Nah, sekarang karena percepatan sentripetal itu menuju pusat lingkaran, maka saya akan ambil arah positif itu yang menuju pusat lingkaran. Jadi saya punya mg min gaya normal sama dengan M kali percepatan sentripetal adalah kecepatan tangensial kuadrat dibagi dengan jari-jari lintasan. Berarti ini R. Oke ya. Dari sini kita dapatkan kalau mau cari kecepatan maka kita membutuhkan ya dikalikan R per M untuk kedua ruas, maka kita dapat R per M kali mg min N sama dengan VT kuadrat. Yang artinya berarti kecepatan mobil adalah sama dengan akar dari R per M kali mg min gaya normal. Nah, gaya normalnya ini dari mana gitu ya? Di sini ada informasi tadi ya, bahwa kondisi yang mau kita tinjau itu adalah agar mobil tidak terlepas. Artinya kita akan meninjau di kondisi kritis di mana mobil hampir terlepas gitu ya, atau hampir loncat gitu ya dari lintasan. Nah, pada kasus yang seperti ini, maka gaya normalnya adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia hampir terlempar gitu ya, maka bagian bannya itu dia tidak lagi menekan tanah. Artinya dia tidak memberikan aksi kepada tanah. Artinya apa? Dia tidak akan juga mendapatkan reaksi dari tanah, alias tidak ada gaya normal yang bekerja padanya, kayak gitu ya. Apalagi kalau lepas gitu ya. Kalau lepas sudah nggak ada lagi gaya kontaknya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa ganti ini sama dengan 0 untuk kecepatan maksimum. Maka kita dapat hasilnya adalah akar GR. Kasus yang kedua adalah gerak melingkar horizontal, di mana sekarang bendanya tuh melingkarnya bukan vertikal gitu ya, tapi horizontal sejajar sama meja atau permukaan tanah gitu kira-kira ya. Nah, sebuah tali dapat menahan beban M besar yang menggantung stabil sebelum tali terputus. Nah, ini berarti keadaan kritis ya, hampir putus talinya.
Nah, ternyata tali yang digantung itu sekarang kita pasang pada benda bermassa M kecil, gitu ya, terikat pada tali tersebut dan berputar dengan jari-jari putaran R kecil di atas meja horizontal licin, artinya tidak ada gesekan. Kemudian sementara ujung lain diikat di sini ya, sehingga nggak akan geser kemana-mana, dia cuma muter aja si bolanya. Nah, kemudian berapakah rentang laju yang dapat dimiliki benda sebelum tali terputus? Ya, kita cari kecepatan berarti ya. Oke, pertama kita akan cari dulu karakteristik tali dari informasi ini baris yang pertama. Katanya ketika diberikan beban M gitu ya, yang artinya di sini pada beban tuh ada gaya berat Mg, kemudian ada gaya tegangan tali ya, yang saya namakan T. Nah, pada kondisi ini talinya itu hampir terputus, artinya talinya itu sedang berada pada kondisi tegang maksimum. Ya, jadi tegangannya ini adalah tegangan maksimum. Nah, sesuai dengan hukum Newton, karena di situ dia bilangnya stabil, artinya ini sedang tidak punya percepatan gitu ya, sigma F sama dengan 0. Artinya tegangan maksimumnya itu adalah sama dengan gaya berat atau gaya gravitasi dari beban M besar. Kita temukan tegangan maksimum tali sebelum dia putus gitu ya. Berikutnya kita tinjau pada gerakan melingkar tadi gitu ya, dengan jari-jari adalah R. Nah, di sini tuh gaya yang bekerja pada benda yang diputar itu seperti apa? Kalau kita lihat dari depan mejanya gitu ya, maka di sini ada gaya gravitasi ya kan. Kemudian ada gaya kontak dari mejanya dan juga ada tegangan tali ke arah pusat lintasannya gitu ya. Kita namakan T. Nah, kemudian di sini kan kita mau ceknya itu adalah sebelum tali terputus, maka kita akan gunakan tegangannya itu adalah tegangan tali maksimum. Seperti yang tadi kita bahas bahwa untuk digerak melingkar biasanya kita akan meninjau gaya yang sejajar dengan jari-jari gitu ya. Artinya yang arah radial gitu kan. Maka di sini saya akan cek untuk gaya pada arah radial gitu ya. Hanya ada satu, yaitu si tegangan maksimum tadi ya, yang mana ini akan menghasilkan gaya sentripetal atau M dikali percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, maka kita punya Tmax sama dengan M kali V kuadrat per jari-jari gitu ya. Nah, karena di sini tegangannya maksimum, otomatis ini kecepatannya juga kecepatan maksimum ya gitu. Maka kita dapat V maksimumnya adalah sama dengan akar dari R per M kali Tmax, di mana Tmax-nya adalah M kali G. Maka kita dapat di sini jadi akar M besar per M kecil GR. Nah, ini adalah kecepatan maksimum yang boleh dimiliki oleh si benda M kecil agar talinya tidak terputus. Nah, karena yang ditanya itu adalah rentang, maka penulisannya bukanlah Vmax sama dengan, tapi kecepatan yang boleh dimiliki itu berarti berapa aja sih? Ya boleh berapapun asalkan tidak lebih besar daripada kecepatan maksimum tadi gitu ya. Berarti V-nya harus lebih kecil sama dengan akar M besar per M kecil GR. Kasus berikutnya yang mungkin muncul gitu ya untuk soal-soal setingkat OSK adalah ayunan konis. Nah, ayunan konis ini adalah sebetulnya adalah bandul gitu ya, pendulum yang kita putar bandulnya sehingga dia tuh membentuk suatu kerucut atau kon. Nah, ini kan bentuknya kerucut gitu ya. Jadi si bandulnya ini kepalanya dia berputar, bergerak melingkar gitu ya secara horizontal. Nah, misalkan di sini sebuah pendulum yang bandulnya let's say bermassa M gitu ya. Berputar secara horizontal membentuk lingkaran berjari-jari R kecil, dan jika panjang tali pendulum adalah L, tentukanlah tegangan pada tali dan periode gerakan memutar bandul tersebut. Oke, pertama kita akan cek gaya yang bekerja pada kepala bandulnya. Seperti biasa, di sini berarti dia akan memiliki gaya gravitasi Mg, dan juga di sini karena ada talinya yang hold si bandulnya biar nggak jatuh, T tegangan talinya. Kemudian karena kita akan memerlukan gaya yang sejajar dengan jari-jari lintasan melingkar, maka kita akan uraikan gitu ya ini ke komponen-komponen yang sejajar dan tegak lurus jari-jari. Nah, yang pertama ini adalah si TX, ini adalah TY gitu ya. Kemudian di sini misalkan sudut yang dibentuk oleh bandulnya itu adalah theta, maka di sini adalah theta juga gitu ya.
yang artinya berarti TY itu adalah T cos theta dan TX adalah T sin theta. Untuk cos dan sinnya kita bisa melihat geometri. Nah, ini terbentuk segitiga kan ya. Kalau kita gambar secara terpisah kan seperti ini ya. Dimana nih L, ini R, ini theta. Nah, berarti ini bagian sampingnya ini adalah akar dari L kuadrat min R kuadrat. Sehingga kalau kita membutuhkan nilai dari sin dan cos tinggal dimasukin dari situ ya. Cos theta-nya berarti adalah akar L kuadrat min R kuadrat per L, sedangkan sin theta-nya adalah R kecil per L ya. Maka untuk TY dan TX-nya kalian sudah bisa masukkan. Nah, kemudian bagaimana cara mencari tegangannya? Tentu dari sini aja nggak cukup, kita akan cek dinamikanya. Mari kita cek berapa sih atau total gaya yang bekerja pada arah radial atau horizontal lah ya, pada arah X gitu misalkan. Di sini saya akan ambil arah positif itu adalah menuju pusat lingkaran ya. Maka ini akan sama dengan M dikali percepatan sentripetal yang timbul. Nah, di arah radial itu cuma ada satu gayanya, yaitu si TX. Nah, berarti TX sama dengan M ASP. TX kita buka itu adalah T sin theta percepatan sentripetal. Boleh karena tadi pertanyaan adalah mencari periode ya, maka yang saya gunakan bukan V kuadrat per R tapi omega kuadrat kali R. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita cek pada arah vertikalnya ya, arah Y-nya itu ada 2 gaya ya, dan totalnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini si bandulnya itu tidak bergerak naik turun, artinya percepatan pada arah vertikalnya sama dengan 0. Nah, maka kita sudah ketahui bahwa TY pasti sama besar dengan si MG ya. Karena TY itu adalah T cos theta, nah berarti kita bisa dapat T itu adalah MG per cos theta gitu ya. Mungkin ini untuk posisi dari FY-nya saya taruh di sebelah kiri ya, karena kita akan memerlukan ini dulu untuk mencari T. Oke, maka kita akan dapat hasilnya. Kita masukkan nilai dari cos theta-nya, maka kita dapat T sama dengan MG. Nah, ini per cos theta ya, berarti ini dibalik L per akar L kuadrat min R kuadrat. Nah, kita dapat tegangan talinya. Kedua, untuk mencari periodenya bagaimana? Nah, tadi dari percepatan sentripetal kita sudah menemukan bahwa ini ada hubungannya dengan omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, di mana ini berhubungan erat dengan si periode, karena omega itu adalah 2pi per periode. Nah, untuk periodenya simbolnya saya gunakan TP gitu ya, agar tidak tertukar dengan tegangan tali. Nah, maka kita bisa buka, ini jadi T-nya dimasukkan, ya ini ada MG L per akar L kuadrat min R kuadrat. Sin theta-nya tadi adalah R kecil per L besar sama dengan M. Omega kuadrat kita masukkan, ini ya, periode kuadrat kali R. Nah, dengan begitu ini kita bagi kedua ruas dengan R, R-nya habis. Bagi kedua ruas dengan M, M-nya habis. L dibagi L sama dengan 1 gitu kan. Maka kita dapatkan bahwa periode kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat dikali akar L kuadrat min R kuadrat per G. Nah, berarti untuk periodenya akan sama dengan akar dari ini semua ya. Jadi 2pi akar dari akar L kuadrat min R kecil kuadrat per G. Oke, kita sudah dapatkan 2 besaran yang ditanyakan. Berikutnya adalah kasus mobil di tikungan. Nah, ini juga sering kali muncul ya. Sebuah mobil mengelilingi jalan dengan permukaan jalan yang miring. Ya, ini yang sering kita ketemukan di jalan-jalan yang menikung, teman-teman. Ya, ini sudah ada perhitungannya ya. Jadi kalau bikin jalan yang menikung tuh kemiringannya harus berapa gitu ya. Jika jari-jari dari tikungan adalah R dan sudut kemiringan permukaan adalah theta dan koefisien gesek statik jalan dengan roda mobil adalah μs, berapa rentang laju dari mobil agar mobil tidak tergelincir. Nah, kira-kira ilustrasi dari jalanannya seperti ini. Apabila kita lihat dari langit, nah ini kira-kira kayak gini ya, jalanannya menikung, ini adalah jari-jari kelengkungannya gitu ya, kemudian ini adalah kecepatannya, ya dia maju gitu, kecepatannya V, let's say.
Tapi kalau kita lihat dari belakang mobil gitu ya, dari belakang mobil, maka dia akan terlihat seperti ini teman-teman ya, view-nya dari belakang mobil. Nah jadi ini kecepatannya masuk ke dalam kertas gitu ya. Nah ini adalah pusat jalan melingkarnya gitu ya, ini pusat di sini, ini O. Nah ini O-nya gitu ya, sumbunya. Nah jadi yang dinamakan R itu adalah ini, dari sini ke sini nih R-nya ya, ini adalah jari-jari kelengkungan lintasannya. Oke ya. Kemudian di sini jalannya tuh miring ya dengan sudut theta. Ya ini akan menjadi salah satu indikator supaya aman gitu ya. Si mobilnya tidak mudah keluar dari lintasan. Nah, langkahnya sama, kita akan cek gaya yang bekerja pada mobil ini. Pertama, kita asumsikan mobilnya itu cukup kecil gitu ya dimensinya jika dibandingkan dengan jalanannya. Maka di sini kita punya gaya-gaya sebagai berikut. Pertama, gaya berat. Kedua, gaya kontak. Kemudian ada gaya gesek. Nah untuk gaya gesek ini tergantung nih kita lagi ninjau untuk kecepatan minimal atau kecepatan maksimum. Let's say kita mau cari kecepatan minimum dulu gitu ya. Untuk kecepatan minimum gitu ya. Nah ketika mobilnya itu terlalu pelan teman-teman, maka dia itu akan mudah untuk jatuh ke sini ya. Jadi dia itu harus memiliki kecepatan minimum tertentu biar dia itu nggak masuk ke sini ya, nggak tergelincir ke dalam gitu. Maka karena ini mencegah agar dia itu tidak tergelincir ke dalam, maka gaya gesek yang kita gunakan itu adalah ke atas untuk menahan dia gitu. Dan nanti sebaliknya ketika kita mau meninjau kecepatan maksimumnya, maka untuk gaya geseknya itu adalah ke bawah supaya si gaya gesek ini bisa menahan. Karena kalau kecepatan yang terlalu tinggi, mobilnya itu cenderung keluar lintasan ke sana gitu, keluar jalur ke sebelah kanan gitu ya. Oke, dari sini sekarang kita akan uraikan gayanya. Seperti biasa kita akan membutuhkan gaya yang sejajar dengan jari-jari, yang mana jari-jarinya adalah horizontal. Ya, jadi ini kita penguraiannya bukan kayak di kasus bidang miring biasanya ya, yang sejajar bidang miring, tegak lurus bidang miring, bukan kayak gitu. Tapi kita akan mencari yang sejajar jari-jari dan tegak lurus jari-jari. Artinya N dan F-nya akan saya uraikan pada arah horizontal dan vertikal. Oke ya, untuk N-nya sendiri, maka saya akan punya di sini ada N. Kalau ini theta, maka ini theta gitu ya. Maka ini theta, sehingga yang di sini adalah N sin theta dan yang ke atas adalah N cos theta. Sedangkan untuk gaya geseknya juga begitu, kita uraikan, maka dia punya komponen ke kanan secara horizontal ya. Ini theta, berarti ini adalah F cos theta dan komponen ke atas F sin theta. Nah, sehingga nanti berikutnya tinggal kita tuliskan hukum 2 Newton di arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah vertikal, maka kita punya ada N cos theta plus F sin theta min mg. Nah, ini anggaplah dia tidak bergerak naik turun gitu kan, dia kan harus di posisi itu ya, jadi nggak loncat-loncat, nih sama dengan 0 gitu. Kita ingat bahwa pada kasus ini dikasih tahu koefisien gesek statik. Nah, kenapa kita pakai statik padahal mobilnya itu bergerak? Karena di sini gesekan yang kita tinjau itu adalah yang arah kanan kiri, teman-teman. Ya, arah kanan kiri, sedangkan gerakan mobilnya itu ke sana gitu ya. Vertikal ke arah mana tuh? Atas kertas dan bawah kertas gitu. Jadi, di sini pada arah pada arah kanan kirinya itu tidak ada slip gitu. Makanya kita gunakannya adalah koefisien gesek statik. Nah, maka dari itu untuk gaya geseknya itu adalah mu s kali n, kita tinjau di kondisi hampir selip gitu ya. Jadi nanti dapat kecepatan batas. Oke, kita dapat berarti di sini ada n cos theta plus mu s n sin theta, berarti adalah sama dengan mg. Nah, kita simpan dulu. Dari sini kita dapat gaya normal ya. Berarti kita dapat n kali cos theta plus mu s sin theta itu sama dengan mg. Kita simpan terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita cek pada arah horizontalnya. Pada arah horizontal juga jangan lupa ya, di sini ada percepatan teman-teman, yaitu percepatan sentripetal yang arahnya adalah menuju pusat lingkarannya ya, pusat lintasan melingkarnya. Nah, maka sigma F-nya tidak 0, tapi M kali percepatan sentripetal. Nah, kita ambil arah positifnya adalah arah ke kiri ya, searah dengan percepatan ya, yang menuju pusat lintasan. Maka kita dapat N sin theta
min F cos theta sama dengan M kali percepatan sentripetal V kuadrat per R. Maka kita punya N kali sin theta min F itu kan mu S kali N ya. Jadi ini tinggal mu S, N-nya saya keluarkan, sama dengan M V kuadrat per R. Nah, dari sini kita dapat nih dua informasi nih. Mu S-nya diketahui deng ya. Mu S-nya diketahui, berarti variabel yang kita nggak tahu itu adalah N-nya aja ya. Berarti dari sini dapat N gitu ya. Dari sini dapat N yaitu Mg per cos theta plus mu S sin. Nah, nanti N-nya kita masukin ke persamaan yang kedua. Jadi kita dapat di sini Mg sin min mu S cos per cos plus mu S sin sama dengan M. Nah, V yang kita gunakan di sini adalah V minimum ya, karena ini kondisinya adalah kondisi minimum yang kita tinjau. V min kuadrat per R. Masanya tereliminasi gitu ya, maka kita dapat di situ bahwa V minimumnya adalah sama dengan GR ya, akar GR kali sin theta min mu S cos theta per cos theta plus mu S sin theta. Kita dapat V minimum. Kemudian bagaimana dengan V maksimumnya, batas maksimumnya sampai sebelum dia terlempar keluar lintasan ke kanan. Nah, tinggal kita balik aja gaya geseknya. Jadi dibalik aja seperti ini ya. Jadi F cos-nya tadi bukan lagi ke kanan tapi ke kiri, F sin-nya bukan lagi ke atas tapi ke bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam hukum Newtonnya kembali gitu ya. Berarti sigma F pada arah vertikalnya sama dengan 0 ya. Maka N cos theta dikurang F sin theta dikurang Mg sama dengan 0. Nah, kita buka si F kecilnya, maka kita dapat N cos theta min mu S N sin theta sama dengan Mg gitu ya. Berarti si N-nya adalah sama N sama dengan Mg per cos theta min mu S sin theta. Kita dapatkan G normal, dapat kita substitusi nanti di sigma F horizontal ya. Ingat kita ambil menuju pusat lingkaran arah positif ya, alias ke kiri ya. Maka kita punya N sin theta, kemudian gaya gesek yang ke kiri F cos. Langsung saja saya buka ya F cosnya ya. Jadi plus mu S N cos theta sama dengan M kali V max kuadrat per R. Nah, N-nya dapat kita keluarkan dan kita substitusi gitu. S cos kalau kita masukkan N, maka ini jadi Mg per cos theta min mu S sin theta gitu kan ya, kali sin theta plus mu S cos theta sama dengan M V maksimum kuadrat per R, yang artinya berarti masanya tercoret gitu kan. Berarti V max adalah sama dengan akar dari GR dikali dengan sin theta plus mu S cos theta dibagi cos theta min mu S sin theta. Nah, kita dapatkan V maksimum. Jadi ada V minimum, ada V maksimum. Sehingga kalau ditanya rentang laju gitu ya, rentang lajunya, nah, kita bisa masukkan ya, berarti V-nya harus lebih besar dari sama dengan si V minimum dan harus lebih kecil sama dengan V maksimumnya dengan V min dan V max yang tadi kita sudah tuliskan. Nanti tinggal dimasukkan gitu ya. Lanjut soal OSK 2017. Sebetulnya nih nanti cara ngerjainnya hampir mirip sama kasus yang tadi ya, mobil di jalan yang melengkung gitu ya, dengan kondisi miring jalanannya. Di sini ada balok kecil, diletakkan di atas bidang miring yang menempel di atas meja lingkaran. Jadi ini nempel nggak akan gerak gitu ya. Sedangkan mejanya itu nanti diputar gitu.
Oke, kemudian antara balok dan bidang miring terdapat gesekan dengan koefisien gesek statis mu s per 3. Tentukan kecepatan sudut minimum. Yang ini ditanyanya cuma minimum nih, kalau yang ini. Kalau tadi kan rentang. Nah, ini lebih singkat berarti. Harus kecepatan sudut minimum meja harus diputar agar balok tidak meluncur turun dari bidang miring. Oke, sama ya, kita uraikan dulu gayanya. Seperti ini. Pertama, ada gaya gravitasi. Kedua, ada gaya normal. Nah, ini gampang, dia udah langsung kasih tahu kan agar tidak meluncur turun dari bidang miring. Berarti gaya geseknya adalah ke atas. Nah, long story short, berarti penguraian gayanya adalah benar-benar sama plek sama soal sebelumnya seperti ya. Jadi tinggal kita masukkan aja gitu. Kemudian di situ bilangnya kan adalah kecepatan sudut minimum agar tidak meluncur. Berarti ini adalah kondisi batas di mana dia hampir turun gitu ya, hampir gerak slip. Maka gaya geseknya kita gunakan gaya gesek statik maksimum, yaitu mu s kali n gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan untuk sigma f pada arah vertikal ya. Sama seperti tadi, kita punya sigma f vertikalnya sama dengan 0. Jadi nanti kita dapatkan gaya normalnya mg dibagi dengan cos theta plus mu s sin theta. Ini sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi biar singkat kita langsung gunakan kembali aja. Nah, sedangkan untuk si sigma f pada arah horizontalnya, nah yang ini tidak sama dengan 0, melainkan sama dengan m kali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya ke kiri. Gitu ya. Kita punya di sini MASP, yang ke kiri ada N sin, yang ke kanan ada F cos. Ya. Nah, percepatan sentripetalnya kalau tadi kita gunakan V kuadrat per R, tapi karena di sini pertanyaan itu adalah kecepatan sudut, berarti yang kita pakai adalah yang omega kuadrat R. R-nya itu adalah ini ya, jari-jari lintasan melingkar dari si baloknya gitu. Jadi kita punya N kali sin theta min F kan tadi dibuka ya, mu S kali N, jadi ini sisa mu S cos theta, N-nya keluar, M omega. Nah, ini omega yang kita gunakan adalah omega minimal. Oke, N-nya kita substitusikan, maka kita dapat mg kali sin min mu S cos per cos plus mu S sin ya, sama dengan M omega minimal kuadrat R. Massa habis ya kan, kita dapat omega minimalnya berarti adalah akar dari G per R ya. Kalau V tadi kan akar G kali R gitu ya, ini G per R kali dengan sin theta min mu S cos theta dibagi cos theta plus mu S sin theta, dapat omega minimal. Bedanya sama kasus yang tadi, tetanya itu ya udah dikasih tahu sudutnya theta. Nah, kalau ini enggak, kita dikasih dimensi. Jadi ini belum selesai, tapi kita substitusi ya, sin theta dan cos thetanya itu apa. Dari gambar ini kan nih theta nih. Nah, jadi dari geometri itu kita ketahui bahwa cos thetanya ya adalah 12 per 13, sedangkan sin thetanya 15 per 13. Nah, ini yang harus 5 per 13 ya, bukan 15. Nah, ini kita substitusikan ke sini ya, cos dan sinnya, maka kita dapat akar G per R 5 per 13 min mu nya tadi dikasih tahu ya, sepertiga. G nya dibilang 10, R nya tadi berapa? 20 ya, jadi ini sepertiga kali cos 12 per 13 dibagi cos 12 per 13 plus sepertiga kali sin 5 per 13. Oke, karena ini penyebut dan pembilang dan penyebutnya sama-sama punya per 13, jadi kita bisa kali ya dengan 13 per 13 gitu. Jadi ini habis 13-nya. Oke ya. Maka kita akan punya akar dari setengah
kemudian ini 5 min 12 bagi 3, 4 per 12 plus 5 per 3. Oke, maka kita punya ini berarti sama dengan mungkin kita kali 3 gini ya, biar hilang sepernya, jadi akar setengah 3 per 36 plus 5. Jadi kita punya akar 3 per 2 kali 36 tambah 5 kan 41. 41 kali 2 82. Berarti 3 per 82. Kita dapatkan omega minimal. Satuannya radian per second. Oke, next, kasus berikutnya adalah kasus benda kecil yang tergelincir di atas lintasan bola gitu ya, dan kita diminta dia tuh lepas dari lintasannya di sudut berapa, di lokasi mana gitu ya. Nah, jadi kasus ini ada benda titik gitu ya, dia tuh awalnya mulai tergelincir dari puncak sebuah bola licin gitu ya. Jadi ini bentuknya bola tapi kita lihat dari samping. Dari sini dia mulai tergelincir gitu ya, artinya ini kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Kemudian menyusuri si lintasan melingkar ini, jadi kayak setengah lingkaran ya kalau kita lihat dari samping. Kemudian ini adalah lokasi di mana si benda titiknya akan terlepas dari lintasan gitu ya, jatuh ke sana. Nah, di situ sudutnya adalah theta, jari-jari dari bolanya adalah R besar, kita diminta untuk mencari theta tersebut. Oke ya. Nah, di sini mungkin kita akan membutuhkan pengetahuan kita tentang kekekalan energi mekanik gitu ya. Meskipun kita belum bahas soal tentang kekekalan energi mekanik, tapi saya percaya bahwa teman-teman udah bisa gitu ya. Kalau belum bisa, nanti bisa cek materi tentang kekekalan energi mekanik. Oke, pertama kita akan cek gitu ya gaya yang bekerja pada si benda tersebut di lokasi lepasnya. Ya kan, kita lihat di sini pertama dia punya gaya gravitasi, kedua adalah gaya kontak gitu kan, dimana kita bisa uraikan mg-nya gitu ya menjadi komponen yang sejajar dengan ini jari-jari di sini gitu ya, dan tegak lurus jari-jari kita. Karena ini sekarang bendanya di sini, maka jari-jari yang kita gunakan yang ini. Oke ya, maka kita punya nih mg ke sini dan mg ke sini. Dimana ini theta, artinya ini juga theta, yang berarti ini adalah mg cos theta dan ini adalah mg sin theta gitu ya. Ini gaya normal. Nah, maka kita punya untuk total gaya pada arah radialnya ya akan sama dengan M kali percepatan sentripetal. Nih percepatan sentripetalnya ke sini. Maka kita punya mg cos min n sama dengan M kali V kuadrat per R. Karena kita tinjaunya adalah pada kondisi hampir lepas seperti pada kasus yang pertama tadi, maka gaya normalnya kita akan bikin jadi 0. Maka kita punya mg cos theta sama dengan m v kuadrat per r, dimana v itu adalah kecepatan sebelum dia terlepas gitu ya. Nah, dari sini kita punya bahwa kecepatan sebelum lepasnya ini bergantung sama cos theta. Nah, kita belum tahu cos thetanya berapa. Jadi ini ada dua variabel yang kita tidak ketahui. Berarti kita butuh lagi satu persamaan. Dari mana? Dari kekekalan energi mekaniknya. Di sini kita anggap bahwa si bolanya itu licin ya, meskipun di situ tidak dikasih tahu gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu juga bahwa dia kasar. Jadi kita asumsi si bolanya licin. Artinya tidak ada gesekan. Nggak ada gesekan dengan udara juga kita asumsinya. Maka energi mekanik dari sistem ini adalah kekal gitu ya. Nah, tinggal kita cek energi mekanik pada titik ini, titik O yang ada di puncak, dan juga di titik A ketika dia lepas. Oke ya, nah kita cek untuk energi mekanik di titik O berarti akan sama dengan energi mekanik di titik A, karena tidak ada energi yang hilang ya, tidak ada gaya yang non konservatif gitu. Di titik O, nah kita anggap titik nolnya saya ambil di sini ya, titik H sama dengan 0, sehingga untuk atau dari tanah aja ya, sudah dari tanah aja ya, di tanah aja ini adalah ketinggian Y sama dengan 0, maka
Di titik O energi potensialnya adalah mgr, energi kinetiknya adalah 0. Sedangkan di titik A nih ketinggiannya berapa? Kalau kita lihat ini kan segitiga nih, gitu kan. Nah ini ketinggiannya kan yang ini nih, sisi kanannya, berarti itu adalah r cos ya, ini kan theta nih, r cos theta, berarti ketinggiannya adalah mgr cos theta. Sedangkan energi kinetiknya di situ kecepatannya adalah v, jadi setengah mv kuadrat. Kita bagi kedua ruas dengan m-nya habis, maka kita dapat v kuadrat sama dengan 2 kali gr kali 1 min cos theta ya. Dengan sedikit arrangement kita dapatkan persamaan kedua yang ini. Nah dengan begitu kita bisa substitusi gitu ya dari dua persamaan ini untuk cari cos theta gitu ya, biar ketemu sudut theta-nya. Nah kita substitusi ya, maka kita dapat gr cos theta sama dengan 2gr 1 min cos theta, gr bagi gr habis, maka cos theta sama dengan 2 min 2 cos theta. Apabila kita lanjutkan di sini, maka saya dapat yang cos theta disatukan ya, jadi 3 cos theta sama dengan 2, berarti cos theta sama dengan 2/3, berarti theta-nya adalah cosinus inverse dari 2/3, yang mana dapat kita solve dengan kalkulator. Ini hasilnya adalah sekitar 48,2 derajat ya. Oke, kita dapat theta. Berikutnya untuk nilai kecepatannya berapa? Karena juga ditanya ya. Nah, tinggal kita substitusi ulang aja nih ke sini ya. Nih, substitusi ulang ke sini, maka kita dapat V-nya akar GR cos theta-nya 2/3. R-nya ada nilainya enggak ya. Jadi dalam bentuk GR aja ya. Jadi V-nya adalah akar 2/3 GR. Soal berikutnya dan sekaligus soal terakhir adalah soal dari buku Jan Kalda Mechanics ya. Ini problem 6. Ini agak menantang gitu ya. Silahkan kita baca dulu. Sebuah silinder dengan jari-jari R berputar terhadap sumbunya dengan laju sudut omega. Di permukaan dalamnya diletakkan suatu balok kecil dengan koefisien gesek antara balok dan silinder adalah mu. Nah, tentukanlah nilai omega agar baloknya tidak selip. Untuk kasus pertama adalah ketika silindernya itu horizontal, teman-teman. Jadi ini kan ada kemiringan. Nah, untuk kasus pertama tuh alfanya masih sama dengan 0. Jadi silindernya itu horizontal aja. Kalau dilihat kayak gini, gitu ya. Nah, untuk kasus yang pertama itu cukup mudah ya. Apabila kita lihat dari depan, nah ini kan sumbunya di sini. Meskipun ini gambarnya baloknya di sini ya, tapi saya akan gambar baloknya itu di sini misalkan. Kalian gambar di sini juga nggak masalah ya, sama aja. Nah, ketika baloknya misalkan di situ, maka ini kan dia membentuk sudut theta terhadap horizontal ya. Saya akan perbesar sedikit. Apabila kita lihat gaya yang bekerja pada si balok ini, maka pertama kan ada gaya gravitasi mg, kedua ada gaya normal ya, tegak lurus sama lintasan sentuhnya atau permukaan sentuhnya. Nih gaya normalnya ke sini ya, jadi sejajar sama jari-jari gitu. Kemudian ada gaya gesek yang menahan supaya dia tidak tergelincir. Nah, otomatis ini kan dia cenderung tergelincir ke sini ya guys ya, bawah gitu. Jadi gaya geseknya adalah ke sini, arah tangensial ya, tegak lurus jari-jari gitu, dengan gaya gesek F. Nah, oke ya. Perlu kita ingat di sini kita tuh adalah meninjau kasus kritis di mana baloknya tuh hampir selip ya, di mana pada saat dia itu hampir selip atau hampir gerak ke sejajar dengan ini ya, permukaan si silindernya gitu, maka gaya gesek statiknya, gaya gesek yang kita gunakan itu adalah gaya gesek statik maksimum. Jadi kita boleh gunakan mu kali n. Oke ya, dari sini seperti biasa kita akan butuh gaya yang sejajar dengan jari-jari. Maka untuk mg akan kita uraikan. Jadi nanti ada komponen mg yang ke sini dan ada komponen mg yang ke sini. Ya, apabila ini sudutnya theta, maka ini adalah theta. Berarti ya di sini theta, berarti ini adalah mg cos. Maaf, terbalik ya. Berarti ini theta nih. Oh ya, ini adalah theta ya, berarti ya ini adalah mg
cos theta, ini adalah mg sin theta. Oke ya, berarti pada arah radial gitu ya, yang akan menghasilkan gaya sentripetal gitu ya, kita ambil menuju pusat lingkaran arah positif, maka kita punya mg sin theta plus n sama dengan m kali percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat dikali dengan jari-jari R-nya. Nah, kenapa omeganya kita boleh pakai omega putarannya si silinder? Karena di sini kan berarti si baloknya itu kan berputar gitu ya, bersama-sama dengan silindernya. Makanya omeganya adalah sama dengan omeganya si silinder. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa dapatkan gaya normalnya ya, N berarti adalah M omega kuadrat R min mg sin theta. Kita save dulu menjadi persamaan 1. Kemudian kita akan lihat juga pada arah tangensialnya, di situ ada F dan mg cos gitu ya. Karena tidak slip, maka pada arah tangensial ini sigma F-nya sama dengan 0 gitu ya. Tidak ada percepatan, maka kita punya F min mg cos theta sama dengan 0, mana F-nya adalah mu n gitu ya. Jadi kita punya mu kali n, nah n-nya kita masukkan, akan sama dengan mg cos theta. Nah, dari sini kita perlu merecall bahwa mu n ini kan adalah gaya gesek statik maksimumnya ya. Berarti untuk gaya geseknya kan harusnya lebih kecil atau sama dengan dari si gaya mu n ini gitu kan. Maka ini untuk penulisannya dapat saya ganti gitu ya. Ini jadi harus seperti ini, lebih kecil dari sama dengan si mu kali n-nya ya, agar dia tidak slip ya. Jadi ini adalah syarat tidak slip. Gaya geseknya harus kurang dari sama dengan gaya gesek statik maksimum. Ya, cari omega berarti ini kita keluarkan lebih besar dari mg cos theta per mu gitu ya. Ini kita bagi kedua ruas dengan massa, jadi ini habis, sehingga kita dapat omega kuadrat R lebih besar dari sama dengan g cos theta per mu plus g sin theta. Berarti saya dapat omeganya lebih besar dari sama dengan akar G per R kali cos theta per mu plus sin theta. Oke, dari sini kita bisa main sedikit matematik ya, bahwa untuk sudut interval 0 sampai 2 pi itu ya, satu putaran, maka kita tuh memiliki bentuk seperti ini. Jika kita punya A cos theta plus B sin theta gitu ya, itu dapat direpresentasikan menjadi akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikali cos theta plus V ya. Karena apa, di situ tetanya kan kita tadi bikin sendiri ya, bukan berarti ada nilai theta yang dia tahu gitu. Artinya kita harus hilangkan itu dari equation. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa ketahui, berarti ini kan A-nya adalah sama dengan si 1 per mu, B-nya sama dengan 1 gitu kan. Berarti bagian ini adalah akar dari apa nih? Akar dari 1 per mu kuadrat plus 1 gitu kan. Ya, dari cos theta plus V, A cos theta plus B sin theta. Nah, karena kita tinjaunya nilai maksimum gitu ya, maka kita tinggal ambil ini saja nilainya ya, karena ininya akan sama dengan nilai maksimumnya 1 gitu. Kalau ini kan susah nih nentukan nilai maksimumnya berapa gitu kan. Nah, ini kita ambil ya, ini berarti nilai akan maksimum gitu ya adalah 1 per mu kuadrat plus 1 di akar gitu. Sehingga persamaan yang tadi kita punya itu dapat kita tulis kembali menjadi omega lebih besar dari G per R akar gitu ya, kali akar dari 1 per mu kuadrat plus 1.
Nah, ini hasil akhirnya, jadi udah nggak ada tetanya lagi. Kemudian untuk kasus keduanya adalah bagaimana jika kasus sumbu sindernya itu miring gitu. Kalau tadi kan horizontal seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau dimiringkan gitu? Kira-kira menjadi seperti apa? Nah, silakan untuk soal yang bagian B, teman-teman coba nanti kalau misalkan ada pertanyaan dapat komen di bawah ya. Ataupun kalau udah punya hasilnya juga boleh silahkan komen di bawah ya teman-teman. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya.